TINF atau tidak diketahui. Terus yang ketiga yakni T3 sama dengan 20, T3 sama dengan 2, maka kita masukkan data tersebut, P3-nya menjadi 10. Terus lanjut nomor 3. Yang A, buatkan algoritma untuk mensimulasikan pendinginan air panas hingga suhu ruangan 25 derajat Celcius menggunakan perulangan Wheel. Yang pertama yakni mulai. Selanjutnya, input suhu awal T0 dan konstanta pendinginan K. Terus yang ketiga yakni inisialisasi. T lingkungan sama dengan 25, T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan T0. Terus yang keempat, selama T kurang dari T lingkungan, maka kurang dari 0,01, lakukan hitung suhu. T sama dengan T lingkungan plus buka kurung T0 kurang T lingkungan tutup kurung dikali E pangkat buka kurung min KT tambah waktu T sama dengan T plus TT. Terus selanjutnya tampilkan grafik suhu PS waktu. Dan yang terakhir yakni selesai. Terus sampai simulasikan pendinginan untuk beberapa nilai K. TINF, TINV sama dengan 25, T0 sama dengan 90, TT sama dengan 0, TT1, T maksimal 100. Terus itu buat grafik. Terus yang ke dan ini grafiknya setelah di run hasilnya kayak gini ya. Terus yang grafik tadi kita masukin data-data tersebut dan ini setelah di run akan muncul kayak gini ya. Nah itu muncul grafik yang telah di run tadi yang data-data tersebut dimasukkan jadi grafik tersebut. Terus dan terakhir ya ini nomor 4, tuliskan algoritma simulasi gerak lurus berupa peraturan. Jadi yang pertama mulai. Selanjutnya minta input kecepatan awal atau P0, terus percepatan atau A, total waktu T akhir. Selanjutnya periksa apakah T akhir itu kurang dari 0. Jika tidak, ulangi input T akhir tersebut. Jika iya, maka lanjut. Terus selanjutnya inisialisasi array T, X, dan V. Di situ lakukan perulangan untuk setiap T dari 0 sampai T akhir dengan interval 1 detik. Hitung posisi X, buka kurung T, sama dengan P0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T pangkat 2. Hitung kecepatan dengan rumus P, buka kurung T, sama dengan P0 ditambah A kali T. Jika posisi dikali melebihi 100 meter, tampilan peringatan jarak tempuh melebihi batas. Berhenti dari perulangan. Setelah selesai perulangan, maka tampilan total jarak tempuh tampilkan kecepatan akhir. Selanjutnya, tentukan jenis gerak.
Jika A sama dengan 0, tampilan gerak tersebut jadi gerak lurus beraturan. Apabila jika A kurang dari 0, maka tampilan tersebut menjadi percepatan. Jika A lebih dari 0, maka tampilan tersebut menjadi perlambatan. Terus selanjutnya tampilkan grafik posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, setelah itu selesai. Terus yang B, ini kode simulasi DLBB. Minta input dari pengguna. Maka T0 sama dengan 5, A sama dengan 2, dan T akhir sama dengan 10. Dan jangan lupa dikasih tanda ini titik koma, biar muncul hasilnya. Terus lanjut yang grafik yang C, meminta input. Kita masukkan data-data tersebut, yakni V0 sama dengan 5, A sama dengan 2, T akhir sama dengan 10. Maka, validasi T akhir harus lebih dari 0. Inisialisasi RE, itu posisi kecepatan, maka T sama dengan 0, 1, T akhir. Maka hasilnya seperti ini. Adalah posisi grafik terhadap waktu. 0 ke 8 sampai 9. Terus ini grafik kecepatan terhadap waktu. Terus yang terakhir yakni analisis. Ada sih hubungan grafik posisi terhadap waktu dengan nilai A. Saat A sama dengan 0, grafik posisi terhadap waktu berubah garis lurus. Artinya, tidak bergerak dengan kecepatan tetap. Saat A kurang dari 0, grafik posisi berbentuk kurva parabola terbuka ke atas. Menunjukkan bahwa posisi bertambah semakin cepat karena ada percepatan. Saat A lebih dari 0, maka grafik posisi tetap kurva parabola, tapi cenderung melandai atau menurun tergantung besar nilai percepatannya. Bisa sampai berhenti jika kecepatannya habis. Terus yang kedua yakni grafik kecepatan terhadap waktu. Saat A sama dengan 0, maka grafik kecepatan adalah garis horizontal atau kecepatan tetap. Bila saat A kurang dari 0, maka grafik kecepatan berupa garis lurus naik. Bila saat A lebih dari 0, maka grafik kecepatan berupa garis lurus turun. Terus selanjutnya yakni simulasi ini bisa digunakan untuk memodelkan mobil yang direm. Bisa karena saat A negatif, grafik kecepatan turun secara linear terhadap waktu hingga akhirnya mencapai 0. Ini sesuai dengan kondisi mobil yang sedang direm. Sedangkan posisi mobil juga bisa diketahui dari grafik posisi terhadap waktu selama proses pengereman. Jika ditambahkan logika, berhenti saat kecepatan sama dengan 0, maka simulasi bisa makin realistis. Cukup itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan pengucapan dari awal hingga akhir, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.